Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pemilihan umum tahun 1955, di mana pemilihan tersebut merupakan pemilihan pertama yang diadakan di negara Indonesia. Pemilihan umum merupakan suatu ajang kontestasi yang dilakukan memilih wakil rakyat atau kepala daerah dan negara. Selain itu, pemilu merupakan bentuk realisasi dari sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Di Indonesia, pemilu pertama diadakan pada tahun 1955, yaitu 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Terdapat 3 dasar pemilihan hukum terhadap pemilu tahun 1955. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 mengenai pencalonan anggota DPR atau konstituante sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1953. Yang kedua, PP Nomor 9 Tahun 1954 mengenai menyelenggarakan Undang-Undang Pemilu. Yang ketiga, PP Nomor 47 mengenai tata cara pencalonan anggota DPR atau konstituante terhadap anggota angkatan perang. Dan pernyataan nonaktif atau pemberhentian berdasarkan penerimaan keanggotaan dan pencalonan keanggotaan tersebut, maupun larangan mengadakan kampanye pemilu oleh anggota angkatan perang. Pada tahun 1955, pemilihan umum dilaksanakan sebanyak 2 kali. Pemilihan yang pertama dilakukan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kemudian, pemilihan yang kedua dilakukan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Pada pemilihan pertama ini, Indonesia menggunakan 3 sistem dalam pemilihannya. Sistem yang pertama yaitu sistem distrik, sistem yang kedua adalah sistem perwakilan berimbang, dan sistem yang terakhir adalah sistem kombinasi. Sistem perwakilan berimbang. Yang pertama, wilayah negara yang ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan. Namun dalam pelaksanaannya dapat dibagi dalam beberapa daerah yang bersifat administratif. Yang kedua, jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan berdasarkan imbangan jumlah penduduk. Misalnya 400.000 anggota penduduk mempunyai seorang wakil. Yang ketiga, tiap wilayah pemilihan memiliki lebih dari seorang wakil. Keempat, memilih organisasi peserta pemilu atau OPP. Namun demikian, OPP mengajukan calon-calon yang disusun dalam satu daftar. Kelima, penetapan jumlah kursi yang akan diperoleh tiap organisasi peserta pemilu seimbang dengan besarnya dukungan pemilih, yaitu jumlah suara yang diperoleh ke-6 calon pemilih diambil dari nama-nama yang terdaftar dalam daftar calon berdasarkan nomor urut calon. Jika menganut sistem daftar mengikat dan peroleh suara masing-masing calon, jika dianut sistem daftar bebas. Nah, pada pemilihan umum pertama ini, yaitu pada tahun 1955 ini, ada yang namanya sistem distrik. Nah, sistem distrik ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu negara wilayah kita ini di atas distrik tersebut. Nah, yang mana didasari yaitu jumlahnya penduduk. Dan yang kedua yaitu ada jumlah anggota Badan Dewan Perwakilan Rakyat, dan dimana ditetapkannya dengan jumlahnya sedikit. Nah, yang ketiga ini yaitu setiap distrik pemilihan wajib memilih anggota Badan Perwakilan Rakyat. Nah, yang keempat yaitu pemilihan ini wajib memilih anggota calon yang diajukan oleh organisasi, yaitu apa, organisasi pemilu. Dan yang kelima yaitu adanya penetapan terpilih yang suaranya yang paling terbanyak, yaitu sistem ini menggunakan sistem kombinasi. Nah, sistem kombinasi itu apa? Sistem kombinasi ini yaitu antara gabungan sistem distrik dengan sistem berimbingan.
Sekian, terima kasih. Kemudian, pemilihan umum tahun 1955 memiliki asas-asas yang dianut dan digunakan pada pemilihan umum tersebut. Yang pertama adalah jujur, artinya pemilihan yang dilakukan pada saat itu berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kemudian ada umum, artinya setiap warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dan persyaratan usia berhak dipilih dan berhak memilih. Kemudian ada berkesamaan, yaitu setiap warga negara yang memiliki hak memilih juga memiliki hak untuk dipilih dan memiliki satu hak suara. Asas yang ketiga, yang pertama ada rahasia. Artinya, pemilih dalam memberikan suara dijamin tidak diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun mengenai siapa yang dipilihnya. Yang kedua, bebas. Setiap pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa adanya paksaan, pengaruh, tekanan dari orang lain dengan cara apapun. Yang ketiga, secara langsung. Pemilih langsung memberikan pilihannya tanpa adanya perantara atau tingkatan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.